Apa manfaat menulis puisi? Ini poin yang ditanyakan juga kepada saya, yang diminta harus dijawab ya oleh Pak Zainul. Nah, di sini saya daftarkan sebagian saja, tapi sebetulnya saya kira banyak lebih dari ini ya. Yang pertama adalah melatih kepekaan bahasa dan kepekaan sosial. Nah, kepekaan bahasa tentu saja tidak bisa tidak harus ya. Kita harus kita latih terus ya, dengan menulis puisi kepekaan bahasa kita akan semakin baik ya. Nah, ini karena menulis puisi adalah seni kata ya, seni mengatakan sesuatu. Oleh karena itu juga kita harus sangat peduli dengan ketepatan diksi, ketepatan pilihan kata dan seterusnya ya. Lalu kepekaan sosial apa hubungannya? Nah, biasanya yang kita tulis itu juga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah sosial ya, di samping masalah-masalah lain ya, mungkin ada kesedihan, mungkin kemiskinan, mungkin juga masalah-masalah yang lain. Nah, di dalam puisi yang saya baca dari teman-teman itu juga ada yang menunjukkan kepekaan sosial itu, misalnya simpati dia terhadap anak kecil ya, yang lalu simpati dia terhadap kaum gelandangan yang tidurnya di bawah kolong tapi bisa merasa bahagia, sementara aku lirik di dalam puisi itu kok sepertinya tidak bersyukur gitu ya. Nah, di dalam puisi teman-teman saya jumpai ada yang seperti itu. Nah, ini bagian dari melatih kepekaan sosial. Kita memperhatikan hal-hal di luar diri kita, ya, di luar kehidupan kita sendiri, yang ternyata masih banyak ya orang yang tidak seberuntung kita. Nah, disitulah lahirlah kepekaan kita, ya, kepekaan kita terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Lalu melatih keterampilan atau kemahiran bahasa dengan sendirinya. Kalau kita menulis puisi kan selalu melalui suatu proses penyaringan, pemilihan kata yang tepat tadi, ini sudah betul atau belum. Nah, ini semua adalah melatih keterampilan atau kemahiran berbahasa ya. Karena apalagi dalam puisi itu ya boleh dikatakan seperti yang saya singgung tadi, bukan kemahiran biasa. Kalau cuma bercakap-cakap sehari itu kan otomatis. Nah, kalau puisi kan tidak otomatis. Oleh karena itu ada menurut teori sastra itu ada deotomatisasi. Jadi kita menulis sesuatu itu tidak, kalau bisa ya diatur sedemikian rupa, tidak otomatis yang keluar dari mulut langsung ditulis, tidak seperti itu, karena ada proses penataan. Ya. Nah, di situ melatih kemahiran atau keterampilan berbahasa. Lalu yang poin ketiga, melatih ketajaman perasaan dan pikiran. Saya kira ini dengan sendirinya ya. Dengan menulis puisi, kita menjadi peka terhadap sesuatu, perasaan kita diperhalus, ya, kemudian dipertajam, ya, pikiran-pikiran kita juga, karena kita menanggapi sesuatu tentu kita harus menggunakan akal kita atau pikiran kita itu dengan baik. Kalau kita ingin menanggapi satu fenomena sosial, ya, kenapa satu hal terjadi, tentu itu membutuhkan nalar kita ya, logika kita untuk memindahkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu menjadi puisi ya, yang di dalamnya tentu saja kita gunakan bahasa yang tadi itu ya, bahasa yang terpilih ya, diksi yang terpilih dan seterusnya. Lalu menggali atau mengaktualisasikan potensi diri. Saya kira setiap orang punya potensi ya, dan kalau potensi itu dipasifkan ya, tidak digali, tidak aktualisasikan, tentu ya tidak berguna ya. Semua orang punya potensi menulis sebetulnya ya, menulis puisi, menulis esai ya. Semua orang punya potensi untuk berkarya, tapi kalau potensi itu tidak kita gali ya, kita tidak aktualisasikan ya, tentu ya akan pasif selamanya. Nah, dengan menulis puisi kita sebetulnya mengaktualisasikan potensi diri kita ini, menggali sesuatu yang ada pada diri kita yang mungkin tidak kita sadari. Baru nanti terlihat manakala kita sudah menulis puisi. Oh, ternyata saya bisa menulis puisi. Nah, makin sering mencoba menulis puisi, berarti itu makin sering juga menggali ya potensi-potensi yang ada pada diri kita ya. Dengan begitu teraktualisasikan, terwujudkan potensi itu akan dalam bentuk puisi. Merekam atau mengabadikan pengalaman, ini saya kira juga manfaat ya. Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang lewat begitu saja, tidak kita perhatikan, ya, tidak menjadi bahan perenungan, ya.
dengan dituliskan dalam bentuk puisi sebetulnya kita mengabadikan atau mengawetkan pengalaman yang boleh jadi itu akan lupa ya, akan cepat terhapus karena urusan-urusan rutin yang biasa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menulis puisi kita sebetulnya mengabadikan. Ya. Kalau menulis berita kan mungkin usianya cuma sehari. Kalau menulis puisi usianya bisa beratus-ratus tahun ya. Kalau puisi itu lalu bagus dikenang orang ya, berarti kita sudah berhasil mengabadikan pengalaman kita yang berharga itu. Ya. Jadi ada kata berita usianya sehari, puisi itu abadi. Jadi kita mengabadikan sebenarnya pengalaman kita. Ya. Tidak cepat basi. Sesuatu yang terkesan itu kalau itu kita tulis dalam bentuk puisi, ya itu akan abadi. Tidak cepat basi. Ya. Saya kira itu. Berikutnya, bagaimana menulis puisi? Ya. Nah ini juga saya kira ya meskipun saya bukan orang yang boleh dikatakan bisa menjadi contoh gitu ya, karena bukan penyair yang dalam arti yang sesungguhnya ya, saya cuma pemuisi, tapi saya bisa mengatakan kiat-kiat ya, bertolak dari apa yang saya baca ya, oleh karena itu saya bisa menyampaikan beberapa kiat yang barangkali itu bisa berguna buat teman-teman sekalian. Yang pertama itu jangan takut salah, ya. Nah ini di situ saya terangkan tak perlu menghakimi diri sendiri, ya, bahwa sudah nggak bisa, buruk, jelek, gitu ya. Saya kira itu nanti akan memupuskan hasrat yang sudah menggepung untuk menulis itu kalau kita sudah dihinggapi perasaan semacam itu. Ya. Jadi oleh karena itu tulis saja, ya, tidak usah resepnya kita tidak takut salah, ya. Resepnya tidak takut salah. Nggak ada yang salah dalam penulisan puisi, ya. Kita tulis saja, ya. Nah, kemudian terus berusaha menulis. Nah, ada seorang yang pakar sastra yang sudah almarhum, ya. Ketika ditanya bagaimana cara menulis, ya, dia katakan nomor 1 itu menulis, ya. Nomor 2 menulis. Berikutnya menulis. Nomor 4 menulis. Nah ini pentingnya praktek sebetulnya. Ya, pentingnya kita tidak terlalu istilahnya mengutamakan teori. Ya. Menulis puisi harus banyak prakteknya, saya kira begitu ya. Jadi terus berusaha menulis, tak perlu memikirkan nanti jadi penyair atau tidak. Nggak usah dari sejak awal itu sudah dibebani oleh pikiran-pikiran bahwa saya harus menjadi penyair besar, ya. Tidak usah, tulis saja dulu, ya. Tidak perlu memikirkan nanti jadi penyair atau tidak. Menjadi penyair terkenal itu efek, ya, bukan tujuan, tapi tidak diharamkan menjadi penyair. Jadi kalau menulis puisi pada akhirnya puisi yang kita tulis itu diakui, lalu nama kita itu terkenal di mana-mana, maka keterkenalan itu anggap saja itu sebagai efek, bukan sebagai tujuan. Ya. Ini kenapa harus ada prinsip semacam ini, supaya kita tidak terbebani oleh sesuatu yang barangkali akan menghalangi jalan kita sendiri. Ya. Udah menulis puisi ini kok nggak terkenal misalnya kan, kok tidak cepat disebut sebagai penyair. Ya. Prosesnya panjang kalau kita belajar dari penyair-penyair besar itu kan mereka juga tidak serta-merta langsung jadi penyair ya. Melalui suatu proses perjuangan yang panjang. Jadi kita menulis saja. Berikutnya, mau belajar pada orang lain. Ya. Mau belajar pada orang lain. Ya. Nah, artinya orang lain ini bisa langsung, bisa tidak langsung, tapi sangat dianjurkan teman-teman itu untuk belajar dari orang lain itu yang secara tidak langsung. Artinya apa? Membaca. Ya. Membaca puisi para penyair yang sudah teruji kepenyairannya. Ya. Jadi, ya membaca puisi-puisi yang sudah dikenal baik gitu ya, seperti puisi Sapati, Karin Anwar, Subagio Sastowardoyo, Kunoan Muhammad, Abdul Hadi WM, dan seterusnya, yang saya kira itu sudah ada di dalam sejarah kesusastraan kita. Ya. Itu penting sekali. Ya. Bukan apa-apa untuk
untuk ini apa namanya akrab ya, membiasakan diri akrab dengan jenis puisi manapun, karena setiap penyair itu punya gaya. Bukannya kita untuk meniru, tidak, ya. Tapi kita barangkali dengan membaca itu terinspirasi dari cara berpuisi mereka, ya, penyair-penyair yang sudah teruji oleh waktu itu. Ya. Kemudian selalu berusaha untuk menjadi diri sendiri. Ya. Carilah cara ungkap yang berbeda dengan orang lain, ya, dengan memilih sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi atau mengolah sesuatu. Nah, saya kira ini penting ya. Tadi kalau di satu sisi dianjurkan untuk banyak membaca puisi dari karya-karya penyair besar, di satu sisi seperti itu, di sisi lain kita jangan sampai menjadi epigon ya, menjadi peniru, pembebek dari penyair-penyair yang puisi-puisinya itu kita baca. Kita harus bisa menemukan cara sendiri ya, melalui belajar, melalui menulis puisi terus-menerus, kita akan menemukan gaya sendiri. Tentu mempelajari puisi orang itu bagus ya, tapi tidak perlu kita harus menjadi peniru penyair yang puisinya itu kita baca ya. Nah, kan ada yang tertarik kepada puisi-puisi penyair besar, lalu dia menulis puisi seperti puisi yang ditulis oleh penyair-penyair besar itu, ya. Nah, sehingga gaya yang khas dari perseorangan individu itu tidak muncul, ya. Karena yang muncul adalah gaya orang lain yang kita tiru. Nah, saya kira kita harus berani menjadi diri sendiri. Nah, dengan demikian di sini dikatakan harus bisa memilih sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi atau mengolah sesuatu. Misalnya hujan itu sudah banyak yang menulis ya. Tema kematian juga banyak yang menulis, cinta juga banyak yang menulis ya. Nah, kita cari sudut pandang yang berbeda dalam memandang hujan, dalam memandang cinta ya, dalam memandang objek-objek yang kita tulis ya, memandang kehidupan pengemis, memandang kehidupan gelandangan dan seterusnya. Sehingga kalau kita membaca puisi kita sendiri, akan ada perbedaannya dengan puisi yang lain ya, yang temanya sama tapi ditulis oleh penyair-penyair yang lain. Ya. Saya kira itu.